Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6/2/3 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 1320 ml kita masukkan warna hijau muda. Kemudian kita tambahkan 3 tetes pasta coklat. Lanjut di adonan kedua 300 ml kita masukkan warna pink. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan warna pink atau merah mudanya tercampur rata. Kelihatan teman-teman dengan kita tambahkan sedikit pasta coklat di adonan hijaunya. Warnanya cantik, nggak terlalu ngejreng. Oke, kedua adonan udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga 480 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita masukkan warna putih ke dalam adonan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan.
Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama untuk bagian bawahnya kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali untuk per lapisnya 110 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua hijau. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar ya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis hijau yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja, setelah ini masih ada sisa 1 lapis hijaunya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis hijau bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus lapis putihnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis pink. Kita kukus sebanyak 1 kali untuk per lapisnya 150 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit atau pastikan lapis pinknya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lagi lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita kukus lapis hijau untuk bagian tengahnya. Kita kukus sebanyak 4 kali, per lapisnya 110 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijau pertama udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini masih ada sisa adonan, 2 kali kukus lagi. Kita kukus hingga selesai. Setelah lapis hijau bagian tengahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus lapis putihnya selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pink. Kita kukus sebanyak 1 kali untuk per lapisnya 150 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pinknya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya, kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali untuk per lapisnya 110 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Oh ya teman-teman, untuk videonya saya percepat aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Kita kukus aja semua adonan hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang keempat. Untuk per lapisnya sama 110 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kue lapis yang ini memang lembek ya. Setelah kue lapisnya sudah dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang, bagian pinggirnya kita sisir. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis yang ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Nah, setelah kue lapisnya kita keluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik banget ya. Langsung aja kue lapisnya kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu, setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Jadi untuk satu resep ini kalau kita potong kecil-kecil bisa menghasilkan 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, gimana, mudah kan? Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman, cantik banget. Perpaduan warnanya menarik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita cobain. Untuk tekstur kue lapis yang ini lembut dan ada kenyalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.